Shalom, grace to you. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mari sama-sama katakan, saya sehat, saya kuat, saya makmur, saya panjang umur, saya awet muda, saya diberkati Tuhan. Ya, hari ini renungan kita diambil dari Roma 4 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Saya akan bacakan dalam terjemahan yang sederhana Bapak Ibu Saudara sekalian. Judulnya adalah Teladan Abraham. Jadi apakah yang bisa kita katakan tentang Abraham? Yaitu nenek moyang kita yang berasal dari orang Yahudi. Kalau Abraham menjadi benar di hadapan Allah karena hal-hal baik yang dia perbuat, dia mempunyai alasan untuk membanggakan diri bahwa dia lebih baik dari orang lain. Tetapi di hadapan Allah, Abraham tidak boleh membanggakan diri seperti itu, karena inilah yang dikatakan kitab suci tentang dia. Abraham percaya penuh kepada janji Allah, dan karena itulah Allah menerima dia sebagai orang benar. Perhatikanlah, kalau seseorang bekerja untuk majikannya, upah yang diberikan tidak dianggap sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya yang wajib diberikan. Tetapi kalau seseorang tidak bergantung pada hasil usahanya sendiri dan hanya percaya penuh kepada janji Allah saja, berkat yang dia terima dianggap sebagai hadiah, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di ayat 2 berkata kalau Abraham menjadi benar di hadapan Allah karena hal-hal yang baik dia perbuat, dia mempunyai alasan untuk membanggakan diri bahwa dia lebih baik dari orang lain. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara sekalian, Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya, tetapi karena Abraham percaya, maka Tuhan memberkati Abraham. Abraham percaya kepada janji Allah, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Jadi Abraham diberkati karena Abraham percaya kepada Allah, dan hal itu diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Jadi bukan berdasarkan perbuatannya Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berdasarkan jasanya, bukan berasal dari kebaikannya, tapi berdasarkan karena dia percaya kepada Allah. Tetapi ketika di Gunung Sinai, orang Israel menukar perjanjian kasih karunia ini dengan hukum perbuatan mereka. Mereka dibenarkan karena perbuatan mereka. Jadi isi dari hukum Taurat adalah siapa berbuat dia dibenarkan, siapa berbuat dia diberkati, siapa berbuat dia akan mendapatkan hadiah Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka saat itu digantikan hukum Taurat itu, hukum kasih karunia itu dengan hukum Taurat. Nah, sekarang gereja-gereja Bapak Ibu Saudara sekalian lebih percaya kepada hukum ini Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu hukum Taurat. Tuhan pingin, sebenarnya ini keinginan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan itu pingin semua umat Tuhan, semua orang yang percaya kepada Tuhan itu diberkati, dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi karena mereka masih hidup di dalam dua hukum Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak bisa melakukan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sekarang kita berperkara dengan Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berpikir karena ketaatan kita, karena kesetiaan kita, karena apa yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, kita layak diberkati Tuhan. Nah, banyak orang berpikir seperti ini, karena saya taat melakukan Taurat,
Tuhan, saya taat melakukan firman Tuhan, saya sudah setia kepada Tuhan, saya sudah rajin memberikan perpuluhan kepada Tuhan, saya layak untuk diberkati Tuhan. Nah, inilah yang namanya hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan berdasarkan perbuatan Anda, bukan berdasarkan apa yang Anda lakukan kepada Tuhan, Anda layak diberkati, Anda layak menerima segala-galanya dari Tuhan. Tetapi itu karena kasih karunia Tuhan, Anda diberkati, Anda menikmati sehat, Anda dikuatkan, Anda disembuhkan. Itu karena kasih karunia, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan karena hasil usaha Anda. Jadi Allah memberkati Anda karena Anda adalah orang benar. Katakan amin. Amin. Jadi jangan membenarkan diri kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti Abraham. Tidak ada sesuatu pun yang dia sombongkan sebenarnya, tidak ada sesuatu pun yang dia banggakan. Nah, dia diberkati Tuhan itu karena dia percaya kepada janji-janji Tuhan. Amin. Abraham diberkati Tuhan luar biasa karena dia ada di bawah kasih karunia Tuhan. Jadi mulai hari ini belajar memperkatakan, kesehatanku ada di bawah kasih karunia Tuhan. Keluargaku, rumah tanggaku, bisnisku, kuliahku, sekolahku, sakit penyakitku ada di bawah kasih karunia Tuhan. Maka engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan di atas kehidupan Anda. Karena apa? Karena Anda adalah orang benar, dan di atas kepala orang benar ada berkat-berkat Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda menjadi orang benar bukan karena perbuatan baik Anda. Anda menjadi orang benar bukan karena apa yang Anda lakukan. Anda sudah setia, Anda sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Mungkin Anda sudah berdoa, Anda sudah beribadah, Anda sudah melakukan hal-hal yang luar biasa untuk Tuhan. Tapi Anda menjadi benar bukan berdasarkan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi Anda menjadi orang benar karena apa yang dilakukan Yesus di kayu salib bagi Anda. Katakan amin, amin. Galatia 3 ayat 29, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, di sana Anda berhak menerima janji Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Zaman Abraham belum ada hukum Taurat, tapi hukum kasih karunia yang berlaku. Makanya sebelum hukum Taurat itu turun 400 tahun sebelum zaman Abraham, sesudah zaman Abraham, Bapak Ibu Saudara sekalian, Abraham menikmati berkat-berkat Tuhan. Dia menjadi orang yang terkaya pada zamannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena dia ada di bawah kasih karunia Tuhan. Nah, ketika kita percaya, mengaku dengan mulut dan hati kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka berkat Abraham adalah hak saudara. Berkat Abraham adalah milik saudara. Jadi mulai hari ini percayalah bahwa berkat Abraham itu sudah ada di dalam kehidupan saudara, karena saudara adalah orang-orang benar. Ya, anaknya aja Yesus Bapa berikan untuk kita, untuk keselamatan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi cuman masalah kesehatan, kita diberkati, kita dipulihkan, kita disembuhkan, itu adalah hal yang terlalu kecil untuk Tuhan lakukan untuk hidup saudara. Jadi percayalah bahwa hari ini saudara adalah orang-orang yang benar. Kalau saudara adalah orang benar, berarti saudara adalah berhak untuk menerima janji-janji Tuhan. Seperti Abraham menikmati berkat-berkat Tuhan, begitu juga saudara pasti menikmati apa yang Tuhan lakukan untuk kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.